Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma amin. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Berharap mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan urusan-urusannya, insyaallah. Amin. Semua segala jeripaya dan usaha-usahanya menjadi ladang amal bagi kita semuanya, insyaallah. Amin. Ibu-ibu, hari ini saya mengambil tema tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, ya, di bulan Rabiul Awal, tanggal 6. Sekarang tanggal 6 Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa ibu-ibu? 6. Tanggal lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, mudah-mudahan nanti materi ini tentang meneladani mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semuanya sekaligus pemahaman, ya Bu, ya. Saya mengambil kisah, ya, kisah Nabi Muhammad pada saat ia sedang menjelang wafatnya, menjelang wafat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang cukup lama, Bu. Sakitnya lama, cukup lama, dan ini menjadi tanda bagi dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu. Gak apa-apa. Oke. Jadi Rasulullah sakit lama. Kemudian dia meminta kepada Bilal bin Rabah untuk memanggil seluruh sahabat-sahabatnya, mengumpulkannya. Akhirnya Bilal bin Rabah pun benar-benar mengumpulkan dan memanggil dan mengumpulkan seluruh sahabat-sahabat Nabi. Tak lama kemudian berkumpullah seluruh sahabat-sahabat Nabi itu dan penuhlah masjid. Mereka berkumpul karena rasa sudah rindu terhadap Nabi Muhammad. Mereka rindu terhadap Nabi Muhammad dan rindu terhadap nasihat Nabi Muhammad. Inilah makanya kenapa, karena sudah lama nggak pernah mendengar nasihat dari ataupun tausiah dari Nabi Muhammad. Berkumpullah. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, kata Nabi Muhammad, wahai sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya kepada kalian semuanya, apakah saya sudah menyampaikan bahwa kepada kalian semuanya bahwa dialah Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang layak, pantas, dan mesti kita sembah. Jawab sahabatnya, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami semuanya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain daripada Dia, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Rasulullah pun bersabda kembali, berharap kepada Allah, ya Allah, saksikanlah bahwa sesungguhnya saya telah menyampaikan amanah ini
untuk umatmu bahwa memang hanya engkaulah yang Tuhan yang wajib disembah. Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, dan setiap pertanyaannya selalu dibenarkan oleh sahabat-sahabatnya ini, Bu. Memang selalu dibenarkan oleh sahabat-sahabatnya. Tibalah di pertanyaan yang terakhir yang membuat para sahabatnya pun merasa bersedih. Bersedih sahabat-sahabatnya Ibu. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, aku sudah lama sakit. Sepertinya ini pertanda bahwa aku akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin sebelum aku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mau menyelesaikan semua urusanku dengan manusia. Kata siapa, Bu? Kata Nabi Muhammad. Aku ingin sebelum aku menghadap Allah, aku ingin menyelesaikan semua urusanku kepada manusia. Karena itu aku bertanya kepada kalian semua, wahai sahabat-sahabatku, adakah saya berhutang kepada kalian semuanya? Adakah hutang saya yang belum saya selesaikan kepada kalian semuanya? Terdiamlah para sahabat itu sambil bertanya-tanya dalam hatinya. Adalah mungkin Rasulullah berhutang kepada kita semuanya. Yang ada kitalah berhutang kepada beliau. Rasulullah bertanya sampai 3 kali tapi tidak ada yang jawab. Diam semuanya. Rupanya, Bu, tiba-tiba berdirilah seorang sahabat berada di bagian agak belakang. Ya kan? Ya Rasulullah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Sahabat ini bernama Ukasyah. Dari itu. Dapat kali kita berarti ya kan. Oke, nggak apa-apa. Rupanya berdirilah sahabat Nabi bernama Ukasyah. Ya Rasulullah, saya ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Terkejutlah para sahabat-sahabat yang lain tadi kan, yang lainnya yang telah berkumpul ketika itu. Silakan sampaikan Ukasyah. Kalaulah ini sebagai hutang, kata Ukasyah, namanya Ukasyah, Bu ya. Kalaulah ini dianggap sebagai hutang, saya minta kepada engkau agar menyelesaikannya sekarang juga. Kata Ukasyah ini. Tapi kalau ini memang bukan hutang, engkau tidak perlu berbuat apa-apa terhadap saya. Begitu kata Ukasyah. Sampaikanlah Ukasyah. Tidak usah ragu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat, wahai Rasulullah, pada saat perang Uhud dulu, ya. Saya ingat pada perang Uhud dulu bahwa engkau berada di atas kudamu dan memecut atau mencambuk kudamu ke belakang. Tapi ternyata bukan kena kudamu, tapi kena aku. Pas kebetulan saya berada di belakang kudamu, katanya. Apakah ini hutang ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ya, ini adalah hutang. Maka aku akan menerima sebagaimana engkau pernah menerima itu dulu. Maka laksanakanlah. Rupanya si para sahabat pun terkejut dan marah sebenarnya kepada Ukasyah ini. Kenapa engkau Ukasyah ini? Rasulullah sedang sakit. Tega betul engkau melakukan itu ya. Kata Rasulullah, tenang semuanya sahabat-sahabatku. Ini urusan saya dengan Ukasyah. Masya Allah. Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengambil pecut ke rumah anaknya Fatimah. Diambillah oleh Bilal, singkat cerita. Sampai si Fatimah pun terkejut dan menangis dia. Ya, kalau mau mencut, bagus pecut saya aja. Tapi jawab Bilal juga demikian, ini urusan ayahmu dengan Ukasyah. Rupanya berangkat juga lah. Ya. Begitu dia mau melangkahkan, dikasihkan ke Ukasyah, begitu dia mau maju, dihalangi oleh Abu Bakar Siddiq.
Ukasyah, saya adalah sahabat Muhammad, sahabat Rasulullah. Suka dan duka saya berlalu bersama dia. Jika engkau menyakiti berarti telah menyakiti, jika engkau menyakiti berarti telah menyakiti aku. Sakiti aja aku, pecut aja aku, kata Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, kembali dia sebutkan, Abu Bakar Siddiq, duduklah. Ini urusan saya dengan Ukasyah. Maju, Abu Ukasyah pun maju. Kemudian dihalangi lagi oleh Umar bin Khattab. Saya dulu mendengar Muhammad memang benci. Dan saya sangat benci terhadap Muhammad. Bahkan saya pernah berniat untuk membunuh Muhammad. Tapi sekarang saya sudah masuk Islam. Saya sudah taubat. Kalau engkau menyakiti dia, berarti harus berhadapan dengan saya dulu. Kata, siapa tadi, Bu? Umar bin Khattab. Rupanya Rasulullah pun juga berpesan, Umar, duduklah dengan tenang. Ini urusan saya dengan Ukasyah. Tak ada yang mau melawan Rasulullah. Tidak ada yang mau membantah Rasulullah. Akhirnya Umar pun duduk. Kemudian maju lagi Ukasyah. Dihalangi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, seorang sepupu daripada sahabat dan sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW. Ukasyah, saya adalah sepupu Muhammad, ya, tidak layak engkau untuk memecut Muhammad. Maka daripada engkau memecut Muhammad, pecut saja saya, kata Ali bin Abi Thalib. Demikian juga Rasulullah. Ali, saya tahu engkau sangat cinta pada saya, tapi duduklah, ini urusan saya. Maju lagi, berikut melangkah lagi, kemudian tiba-tiba dua orang cucunya. Siapa cucu Nabi Muhammad? Hasan dan Hussein. Ukasyah, saya adalah cucu Nabi Muhammad, cucu kesayangannya. Darah dagingnya mengalir kepada saya. Ya, dengan menyakiti saya berarti juga demikian menyakiti Rasulullah. Maka sakiti aja saya daripada Rasulullah. Rupanya juga demikian. Nah, sampailah dekat kemudian Ukasyah kepada Muhammad. Laksanakanlah kata si Muhammad ini. Singkat ceritanya, kata Ukasyah, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memujuk engkau? Engkau berada di atas, saya berada di bawah. Kalau engkau memang mau dipecut, turun dulu ke bawah. Jahat kali ini Ukasyah. Kayak pun malam khutbah mengatakan ini harus sedih oleh buatnya. Ya kan? Disuruh turun Muhammad dengan dipapa oleh sahabat-sahabat. Sahabat udah bilang, ya kan? Tak sampai di situ, Bu. Ya Allah. Dulu saya waktu engkau pecut atau kena engkau pecut dulu, saya sedang tidak berbaju. Aku minta engkau buka baju dulu. Katanya pula seperti itu. Memang rupanya betul-betul dibuka. Ya, bukalah baju Nabi Muhammad SAW. Tampak dalam di perutnya ini lilitan ikat pinggang, sedang menahan lapar rupanya dia, kan. Lalulah muncul atau tampaklah keindahan tubuhnya. Tapi yang terjadi apa itu sekalian? Rupanya Ukasyah memeluk Muhammad, minta maaf ya Rasulullah, ampuni dosaku, maafkan aku ya Rasulullah. Bahkan tak mungkin aku akan memukul engkau ya Allah. Engkau adalah insan paling mulia. Tubuhmu tidak diharamkan dalam api neraka dan aku takut akan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Kata Ukasyah ini ya Allah. Nah, kata si Rasulullah pun, sahabat-sahabatku sekalian, kalau kalian ingin melihat penghuni surga, lihatlah Ukasyah ini. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain pun ikut memeluk Rasulullah secara bergantian. Insya Allah, inilah salah satu di antara akhlak Rasulullah, kemuliaan hati Rasulullah. Sedikit pun tidak ada naruh rasa dendam. Dia benar-benar mengedepankan kepedulian tentang untuk umatnya. Bayangkanlah seperti itu. Yang mungkin ini sangat jauh sekali ya, kontrasnya, perbedaan dengan akhlak manusia secara umumnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa meneladani Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.